Ciri-ciri teks prosedur. Ada 7 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua yaitu terdapat panduan yang harus dilakukan. Ada panduannya gitu, misal alat penjagaan, langkah-langkah bentuknya gitu. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Misalnya contohnya memasukkan adonan ke dalam loyang gitu ya. Selanjutnya menggunakan kata konjungsi atau kata hubung seperti kemudian, selanjutnya seperti itu. Selanjutnya terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, isinya harus berurutan. Biasanya teks prosedur itu dibuat secara berurutan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Biasanya teks prosedur ini dibuat dengan langkah-langkah yang singkat gitu. Contohnya menggoreng telur. Mudah kan kalau menggoreng telur? Yang kedua yaitu teks prosedur konteks. Ini teks prosedur ini lebih panjang, langkah-langkahnya lebih komplit lah. Contohnya membuat daftar berlapis. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur ini langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tanpa mengubah hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Siapa yang ingin bacanya? Oke. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat imperatif yaitu atau kalimat perintah sering digunakan dalam teks prosedur untuk memberikan instruksi langsung kepada pembaca. Contohnya, masukkan adonan ke dalam loyang. Iya. Ini kalimat imperatif ini disebut juga kalimat perintah. Ini contohnya masukkan. Itu disebut juga kata perintah. Yang kedua yaitu penggunaan kata kerja aktif. Penggunaan kata kerja aktif ini menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Sama seperti kata perintah ini memasukkan kata kerja. Jadi yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi temporal. Biasanya dia tuh ada menggunakan waktu dan tahapan. Soalnya pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan. Biasanya itu memberikan informasi tentang cara, waktu, atau tempat untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, simpan di tempat yang sejuk. Itu tempat yang sejuk. Itulah kata keterangan. Oke, selanjutnya itu penggunaan kata teknis. Di sini contohnya tulis, buku, hingga huruf ini yang kata teknisnya ya. Yang selanjutnya itu penggunaan kalimat efektif. Dalam membuat teks prosedur, kalimatnya harus efektif, singkat dan padat sehingga pembacanya mudah untuk memahami. Selanjutnya yang terakhir itu penggunaan kata pemberalihan. Ada yang tahu kata pemberalihan Kak? Bilangan. Iya, benar sekali ya. Pemberalihan ini loh kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya ulangi langkah 3 sebanyak 2 kali. Inilah kata pemberalihan. Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan contoh teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng. Nasi gorengnya banyak macam ya? Iya, ada nasi goreng sampai juga. Ini nasi goreng Jawa ini. Siapa orang Jawa di sini? Saya nasi goreng sate Bu. Iya, kayak masuk ibu. Sini yang udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng bawangnya, untuk 2 porsi ya aku pakai 4 bocor garam besar. Aku pakai 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok terasi matang dan cabai rawit secukupnya sesuaikan dengan pedas. Telur dan telur kami beri bawang, kecap manis, sama gula bubuk dan juga garam sampai untuk kesempatan pendakaan silahkan teman-teman cek di video atau di deskripsi ya. Langkah pertama ini akan kita ulang dulu. Sudah kita akan sisihkan. Langkah selanjutnya kita akan sininya. Kalau kita tumis bumbu tadi yang sudah kita ulang, oke kita tumis ya bumbunya sampai benar-benar langsung matang.
juga gak masalah. Kalau udah baru kita masukin nasi dingin tadi yang sudah kita siapkan. Nah setelah nasi masuk langsung aja kita tungguin masukin ini sambal bawang, sayurannya, kecap manis, dikit aja susu. Oke teman-teman, langsung aja kita aduk nasi gorengnya merebus sampai tercampur merata ya. Pastikan tercampur dan tidak ada yang masih berdiri-diri supaya enak itu ya makan nasi gorengnya. Itu pas. Oke teman-teman, langsung aja dimasak nasi gorengnya sampai benar-benar hangat dan juga matang. Aku coba ya, rasanya mantul dan pas banget. Selanjutnya langsungnya ke atas piring, beri juga irisan timun dan juga telur tadi yang sudah kita cek. Yang udah selesai aku bikin, seriusan. Sekarang kita pakai nasi goreng. Ada yang lapar nih, lapar. Ada yang lapar nih. Iya, Bu. Mau nanti bikin nasi goreng ya? Udah nasi goreng sampai. Oke. Tadi Ibu sudah pakai materi dan kalian sudah nonton video juga. Jadi siapa nih yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Oke. Apakah dalam membuat langkah-langkah teks prosedur boleh tidak berurutan? Tidak boleh tidak. Oke, terima kasih Linda, pertanyaannya sangat bagus. Biasanya dalam teks prosedur itu dia dibuat secara berurutan, tapi ada jenis teks prosedur yang bisa dibawa balik langkah-langkahnya seperti jenis teks prosedur protokol yang sudah dijelaskan tadi. Oke, berarti boleh ya, tapi ada satu jenis teks prosedur yaitu teks prosedur protokol. Oke. Nah, dari materi yang dijelaskan tadi, siapa nih yang pernah membuat teks prosedur di rumah? Contoh ya. Nah, apa? Bikinnya Vina. Siapa lagi yang pernah membuat teks prosedur? Saya Bu. Buat apa? Kopi Bu. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Siapa? Apa? Rizka. Buat jus nangka Bu. Oke, udah. Itu semua adalah contoh teks prosedur. Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas kelompok ya. Baik Ibu. Oke, Ibu lagi dalam KPJ-nya dulu ya. Oke, perhatikan dalam KPD-nya semua ya. Buku pengerjaannya yaitu buatlah sebuah teks prosedur dengan judul yang telah disepakati oleh kelompok masing-masing berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat dan jelas. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Baik Ibu. Nanti setelah menulis kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke. Bantu kelompoknya ya. Iya Bu. Ibu kami kelompok berapa Bu? Di sini ada kelompoknya. Kami kelompok. Bu, ini kelompok 1, 2, 3 ya. Oke Bu. Kelompok 3 aja. Bantu ya kelompoknya. Kerjain ya untuk kelompoknya. Ada kendala? Tepung. Sudah paham semua kerjaannya? Bu, kami mau buat pisang goreng. Boleh. Bu, kami mau tenaga. Boleh. Semuanya boleh. Bu, boleh Bu. Boleh. Ada kendala lagi? Ibu kaidah kebahasaan ini apa Bu? Itu di langkah-langkahnya apa aja punya ada kata perintah, masukan, teks. Oh, berarti boleh sekali ini bisa lagi ya.
ditambah ini